syukur kepada Allah. Syukur yang sesungguhnya bukan hanya sekadar kalimat yang terucap, tapi mari kita sadari nikmat agung yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita dipilih oleh Allah di antara hamba yang lalai. Hari ini adalah hari Ahad. Hari orang kadang di hari inilah mereka bebas dengan syahwat dan hawa nafsunya. Mereka menganggap hari berlibur setelah penat bekerja seminggu akan puaskan hawa nafsu mereka di hari seperti ini. Akan tetapi Allah telah memilih kita untuk menjadi hamba yang ingat kepada Allah. Allah merindukan kita untuk bisa menghadiri tempat ini, duduk di tempat ini, dan yang berjauhan pun mereka punya kesempatan untuk mendengar atau menyaksikan acara ini. Itulah nikmat Allah yang amat besar, dan semua nikmat mudah disyukuri. Hanya nikmat ibadah dan kebaikan kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Semoga Allah menambah kepada kita keistiqomahan, menjadikan hidup kita benar-benar bermanfaat, jauh dari musibah, jauh dari bara bencana, dan dijauhkan hidup kita dari fitnah dan menfitnah, dijauhkan dari pertikaian dan permusuhan. Diberi oleh Allah kecintaan di antara kita, hidup indah dalam cinta karena Allah. Zaman-zaman rusak, zaman permusuhan, zaman pertentangan, zaman caci maki, zaman olah-olahan, semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah menjaga perilaku kita, semoga Allah menjaga keluarga kita dan menjaga umat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada babu fadli sholatit duha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Kita masuk kepada bab yang ke-206, bab sholatit duha. Fi babu fadli sholatit duha, bab keutamaan sholat duha, wa bayani aqalliha wa aktsariha wa awsatiha, dan penjelasan tentang paling banyaknya rakaat duha dan sedangnya dan paling sedikitnya. Wal hathi, di sini disebutkan juga himbauan, hathi himbauan alal muhafadzati alaiha, untuk kita bisa menjaga salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Wasiat khusus Abu Hurairah. Abu Hurairah terkenal sampai hari ini disebut-sebut. Apakah karena dia kaya? Bukan. Bahkan dia mungkin orang terfakir zaman itu. Karena hidupnya di samping masjid Nabi, Ashabus Suffah. Bahkan sering terlihat beliau itu duduk di depan pintu, Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk, cuman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak tahu. Padahal dia berdiri, dia duduk di depan pintu masjid, barangkali ada yang nawari makan. Baru terakhir Nabi Muhammad lihat, kau lapar ya Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah. Ayo pulang ke rumah. Itu keadaan siapa? Abu Hurairah. Tapi terkenal. Apakah dia pejabat tinggi? Bukan. Karena kedekatan hatinya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, namanya dimasyhurkan di bumi, dimasyhurkan di langit, dan dimasyhurkan oleh Allah nanti di surga. Itulah Imam Abu Hurairah. Dan dia adalah salah satu perawi hadis yang paling banyak, minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Sehingga kalau orang menghancurkan Islam, menghancurkan Abu Hurairah, makanya difitnah Abu Hurairah biar orang meragukan hadisnya Abu Hurairah. Maka kalau kita melihat ada orang mencaci dan merendahkan Abu Hurairah, ketahuilah itu adalah susupan dari luar Islam untuk memutus Islam dari baginda Nabi. Sebab kalau Abu Hurairah dibuang, ribuan hadis hilang. Dan beliau duduk dengan Nabi tidak lama, hanya belasan bulan, tapi serius, istiqomah.
mendapatkan wasiat khusus dari baginda Nabi. Aku diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa ayyamul bid, hari putih. Kalau Anda ingin puasa, pilihlah puasa-puasa yang memang gede pahalanya. Gede pahala itu ditandai mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi SAW. Ada namanya petunjuk umum, namanya puasa mutlak. Anda boleh setiap saat puasa, selain di hari 5, selain di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik yang 3. Selain itu Anda boleh berpuasa. Namanya puasa mutlak, pahalanya besar. Tapi ada puasa-puasa yang sudah ditentukan Nabi, disebut Nabi, maka pahalanya adalah besar. Termasuk puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu hari bid, hari putih, 13, 14, 15. Kenapa disebut hari putih? Hari terang benderang, rembulan, hari bulan purnama. Ilmu bukan untuk didengar, kalau bisa diamalkan seumur hidup biarpun sekali. Wa raka'atid duha, dan melakukan 2 rakaat salat duha. Masih ingat niatnya biasa saja. Niat aku, kalau yang tidak ngerti bahasa Arab cukup aku niat salat duha di dalam hati, ngomong begitu, Allahu Akbar, Allah sudah tahu kita mau ngapain. Dan sholatnya seperti apa? Bacaannya bebas seperti biasa, baca Fatihah dan surat. Sunnah membaca surat seperti biasa, membaca surat Al-Fatihah. Lalu baca surat sunnah. Wajibnya 5 seperti sholat biasa. Assalamualaikum, 2 rakaat duha. Wa an utira, dan aku diwasiati baginda Nabi yang ketiga adalah untuk aku selalu berwitir. Ini adalah sholat-sholat kelas berat, sholat yang dikukuhkan. An utira, aku melakukan witir qabla an arguda, sebelum aku tidur. Ini riwayat sebelum tidur. Nanti Nabi mengingatkan juga, ij'alu akhir sholatikum bil lailina al-witra, jadikan penutup sholatmu adalah witir. Jadi bagi yang khawatir, Nabi itu penuh kasih, jadi semua kebagian. Kalau omongan Nabi hanya begini, kalau sabda Nabi hanya jadikan sholat witir penutup sholatmu, jadikan di tengah malam, nanti banyak yang enggak kebagian witir. Sebab ada yang kerjanya itu adalah melembur, ada yang enggak biasa bangun malam. Nabi yang penuh kasih, ternyata hadis ini memberi kesempatan bagi kelas-kelas pemalas barangkali ya, yang enggak mungkin bangun malam, tapi diberi oleh Allah Rasulullah kesempatan. Jangan tidur sebelum witir. Setelah sholat isya. Masih ingat waktu sholat witir adalah setelah melakukan sholat isya, bukan setelah waktu isya. Setelah melakukan sholat isya. Kalau isyanya dijamak takdim sama maghrib, ya waktu itulah waktumu witir. Setelah melakukan sholat isya, bukan setelah isya. Setelah melakukan sholat isya. Baik. Kemudian witir. Dan juga Pak, kami ingatkan kesalahpahaman sebagian orang kalau sudah melakukan witir di awal waktu, kemudian mereka bangun malam lalu tidak melakukan sholat, itu kesalahpahaman. Menjadikan witir sholat penutup itu himbauan. Bagi yang sudah sholat witir di awal waktu, habis sholat isya, ba'diyah, kemudian witiran, kok kemudian tertidur, bangunlah setelah itu dan melakukan tahajud, sholat malam yang banyak. Cuman witir jangan diulang lagi. Selesai ya witir. Melakukan witir paling sedikitnya witirnya kelas pelit sekali sehari 1 rakaat, pelit banget. Sedang adnal kamal, sempurna yang paling rendah adalah 3, paling hebat adalah 11 rakaat. Tanyakan kepada dirimu sendiri berapa rakaat witirmu, gitu, supaya ada perkembangan nanti. Ada keterangan dari Imam Nawawi, al-itaru qablan naumi, witir sebelum tidur, kata Imam Nawawi, innama yustahabbu, itu sesungguhnya disunnahkan liman lam yathiq, liman la yathiku, bagi yang tidak yakin, bil istighadi akhirul laili, kalau dia tidak yakin akan bangun di akhir malam. Kalau Anda ragu-ragu takut nggak bisa bangun malam, witiran saja di awal waktu. Fa in wathiqa, kalau dia yakin percaya, fa akhirul laili afdal, akhir malam lebih bagus. Witir di akhir malam lebih bagus. Hadis selanjutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, baginda Nabi Muhammad bersabda,
Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Menjadi keharusan bagimu untuk bersedekah zakat atas ruas-ruas anggota tubuhmu. Maksudnya begini, engkau punya anggota tubuh gitu. Engkau punya ruas apa? Yuk, ruas-ruas tubuh. Sulama, ruas. Kita harus mensyukuri coba. Ini kalau Allah tidak menghendaki, coba tangan kita begini saja bingung mau garuk. Bingung mau garuk ya, tapi dilihat Allah begini. Ini kan nikmat besar dari Allah, kita bisa membelok-belokkan jemari dan seterusnya. Ini nikmat dari Allah. Bagaimana kita dengan nikmat? Nikmat itu harus disyukuri. Dan mensyukurinya itu adalah sedekahnya tadi. Jadi setiap ruas-ruas yang engkau miliki hendaknya kau sedekahi, kau zakati. Itu maknanya. Zakatnya apa? Ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakullu tasbihatin shadaqatun. Tasbih yang engkau baca itu zakatnya dari mensyukuri anggota tubuhmu yang diberi oleh, yang dijadikan oleh Allah benar tadi. Engkau bisa kedip. Kalau enggak kedip tuh cantiknya hilang, gantengnya juga hilang, orang enggak kedip. Maka bersyukurlah yang bisa kedip. Suruh ngitung nikmat saja bingungnya sudah tidak karu-karuan. Nah, habislah waktu kita untuk ngitung nikmat. Kalau kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan bisa. Engkau tidak akan mampu menghitungnya. Wa kullu tahmidatin, setiap alhamdulillah. Tasbih itu subhanallah bisa Anda sempurnakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah subhanallah bihamdi subhanallah rabbil azim, tasbih. Adapun tahmid alhamdulillah boleh. Alhamdulillah tahmidmu adalah sedekah. Itu juga sedekah untuk mensyukuri anggota tubuh tadi. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, semua tahlil kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan adalah juga sedekah untuk menzakati tadi anggota tubuhmu tadi. Wa kullu takbiratin sadaqatun, takbir Allahu akbar juga sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini lengkap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, mengajak orang kepada kebaikan, sedekah. Zakat, mensyukuri nikmat anggota tubuh kita. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, kalau kita bisa ikut andil di dalam menghentikan kemungkaran, sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan ketahuilah itu semua keharusan kita mensyukuri nikmat Allah, anggota tubuh yang banyak tadi bisa engkau bayar dengan rakaatani, 2 rakaat yarka'uha yang dilakukan oleh seorang hamba, minad duha wa yarka'uhuma yang seorang hamba melakukan kedua rakaat tersebut minad duha, di waktu duha. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya apa? Salat duha yang kita laksanakan itu mewakili syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga anggota tubuh kita. Lakukanlah duha. Dan masih ingat hadis ayat yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri, ini mensyukur kita melakukan salat duha, mensyukuri nikmat semuanya, insyaallah dijaga oleh Allah. Makna dijaga itu bukan saja mata sehat, bukan sekedar tangan sehat, bukan. Makna dijaga oleh Allah itu adalah Allah menjaga mata kita nggak melihat yang haram. Lebih dari jaga kesehatan saja, susah melakukan yang haram kalau sudah dijaga oleh Allah. Tangan dijaga oleh Allah, susah mengambil yang haram. Anggota tubuh yang dijaga oleh Allah, susah melakukan yang haram karena dijaga oleh Allah. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidah Aisyah. Sama, Sayyidah Aisyah adalah salah satu wanita periwayat hadis yang terbanyak. Makanya laki-laki Siti Aisyah sering dihantam di fitnah. Naudzubillah. Ada kelompok agama ngaku Islam masuk ke Indonesia mengatakan Sayyidah Aisyah, dikatakan nyebut saja tidak tega kita. Kalau orang di tempat kita adalah orang yang murah menjual diri, angkat Siti Aisyah kelas-kelas seperti itu. Nah, ini ada. Tujuannya apa? Menjauhkan kita dari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Siti Aisyah pun diantem, Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau diamati, apa sih tujuan mereka? Untuk memangkas kita dari Rasulullah. Jadi yang dihantam itu orang-orang yang paling dekat dengan Nabi.
Kalau sudah orang dekat dengan Nabi diantem, kan putus dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kita dihantam, difitnah. Sayyidina Umar difitnah sebagai perampok kekuasaan. Sayyidina Abu Bakar begitu. Putri-putrinya dianggap sebagai pelacur yang disusupkan. Innalillah. So Imam Abu Hurairah dianggap wah macam-macam. Nah, kalau sudah orang-orang besar yang dekat dengan baginda Nabi ini dipangkas, maka yang terputus apa? Nabi. Karena apa? Hadisnya nggak bakal didengar. Karena apa? Yang merawikan adalah pendusta, yang merawikan adalah orang jahat. Ngapain diambil? Setelah itu apa yang terjadi? Hilanglah kesinambungan kita dengan baginda Nabi, maka hilanglah agama. Itu upaya-upaya, dan ada di Indonesia. Hati-hati akidah yang semacam ini. Makanya kalau sudah mulai mencaci Siti Aisyah, kalau ditanya bagaimana Siti Aisyah, salah sudah. Komentar Siti Aisyah saja kok susah banget. Siti Aisyah adalah ummul mukminin. Selesai langsung. Gimana Abu Bakar Siddiq? Oh, ini komentari Abu Bakar saja kok ragu-ragu. Baik. Ini Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa meridhai Sayyidah Aisyah. Sengaja kami masukkan ini karena apa? Ada sekarang mulai upaya-upaya penyusupan akidah-akidah sesat, menodai kehormatan Siti Aisyah dengan membuat fitnah-fitnah. Maka kita perlu waspada. Bagaimana baginda Nabi kesusupan wanita kotor, naudzubillah. Anda saja kalau punya ayah kemudian ada yang bercerita suami istri bapakmu itu ada yang pelacur ya, Anda akan kecewa. Bagaimana dengan baginda Nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena Rasulullah, qalat Sayyidah Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Melakukan salat duha 4 rakaat. Ini sedang minimal 2 rakaat, enggak ada kurang dari 2 rakaat. 2 rakaat paling sedikit, 4 rakaat sedang, wa yajidu masyaallah, dan boleh menambah sesuka hati. Akan tapi kalimat sesuka hati ini masyaallah ini terserah engkau, maksudnya ini dibatasi dalam hadis lain 8 rakaat. Maka hampir disepakati oleh para a'immah, sholat duha paling banyak 8 rakaat. Ada riwayat lemah, itu dinukil juga dalam mazhab Imam Syafi'i, sampai 12 rakaat. Jangan ribut 8 sama 12. Tanyakan sudah duhaan atau belum. Itu saja. Saya pernah teringat sama dokter kami, Dr. Ali Ahmad Harrayan tuh, kami berdebatkan antara khilaf antara 8 dan 9. Cuman beliau orang cerdas dan soleh. Lalu bertanya, ya waladi, marhaba ya syekh. Wahai anakku, ada apa guru? Ente ngeributkan 8 sama 12. Aku mau tanya kepada kamu, marhaba, kamu sholatnya berapa rakaat? 2. 2 ngeributkan 6 sama 8 sama 12. Kalau kamu sudah melakukan 8 sama 12, barulah nanti pantas kau ribut tentang 8 sama 12. Baik, amalkan sholat duha terlebih dahulu. Wan Ummu Hani Fahitatu binti Fahitah ismu binti Abi Thalib, putranya Abu Thalib, Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, dhahabtu ila Rasulillah, aku pergi ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi, di waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah di saat Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah, di saat Nabi Muhammad setelah diusir dari kota Makkah, lalu Allah kembalikan bagi Nabi Muhammad ke tempat kelahirannya dengan kebesarannya, dengan kemenangannya. Fawajaduhu yahtasilu, waktu aku ke rumah baginda Nabi dalam keadaan beliau mandi. Falamma faragha min ghuslihi, setelah selesai mandi, shalla, Nabi Muhammad melakukan salat 8 rakaatin, 8 rakaat. Wadzalika duha, itu salat duha. Maka dari judulnya yang disebut oleh Imam Nawawi sudah cukup. Paling sedikit 2, sedang 4, paling banyak berapa? 8 rakaat. Nah, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza mukhtasaru lafzi ihda riwayati Muslim. Ini adalah diringkas dari salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Baik, sudah jelas hitungan salat duha. Kemudian ada tambahan ini masih salat duha. Babu tajwizi salat duha min irtifa'i syamsi. Ini bab lain lagi, bab 207. Bab melakukan salat duha itu setelah tajwizi, setelah melewati irtifa'i syamsi, matahari meninggi. Ini akan menjelaskan tentang waktu salat duha.
ila zawaliha, sampai matahari sebelum tergelincir di atas kepala. Selagi matahari belum di atas kepala, maka itu waktu duha. Waktu duha terbentang dari matahari terbit, kita tunggu sejenak sampai setinggi qadra ramhin. Itu artinya kalimat Nabi. Qadra ramhin artinya apa? Setelah matahari terbit, meninggalkan landasannya, meninggi, dan antara matahari dengan tanah itu diperkirakan satu tombak. Itu hanya perkiraan saja. Mungkin sederhananya adalah kalau di bawahnya bisa dikasih matahari lagi, atau kalau menit kurang lebihnya 10-an menit, 11 menit, 12 menit. Maka setelah meninggi itulah waktu duha. Waktu duha. Wal afdal, dan yang paling utama, antusalla, salat duha itu dilakukan indashtidadil harri, waktu mulai panas menguat. Jadi seperempat siang. Kalau siang dibagi 4, setengah, separuh, setengah, seperempat. Ini separuh daripada jam 6 sampai jam 12 berarti apa? 6 sampai jam 12 itu 6 jam. Berarti 6 jam, ya 3 jam. 3 jam setelah matahari terbit. Kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah waktu yang paling tepat. Paling bagus kita kalau ingin melakukan sholat duha. Wartifa'id duha, dan setelah meningginya waktu duha. Jadi setelah meninggi, mulai meninggi, itulah paling bagusnya, paling meninggi dan mulai memanas. Waktu duha adalah di saat matahari mulai meninggi, meninggalkan landasannya setinggi ramah, setinggi tombak. Kemudian setelah itu meninggi lagi dan mulai panas. Itulah waktunya sholat, waktu utama sholat duha. An Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Zaid bin Arqam, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, annahu ra'a qauman, beliau melihat satu kaum yusalluna minad duha, melakukan salat duha. Faqala, kemudian berkata, kemudian Sayyidina Zaid berkata, amalaqat alimu anna salata fi khairi hadis afdal. Apakah mereka itu tahu bahwasanya selain waktu ini ada lebih bagus? Jadi ceritanya begini, Zaid bin Arqam melihat orang melakukan sholat duha itu awal-awal, habis matahari terbit langsung melakukan matahari terbit, setelah meninggi sekitar 10 menit tadi tiba-tiba langsung sholat. Kemudian Sayyidina Zaid bin Arqam menegur, apakah mereka tidak tahu bahwasanya ada waktu yang lebih bagus daripada waktu saat ini? Lalu Sayyidina Zaid bin Arqam menukil, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, sholatul awwabina, sholat awwabin. Jadi sholat awwabin itu, sholat duha itu disebut juga sholat awwabin. Awwab itu artinya orang kembali kepada Allah. Sholatnya orang yang tobat, sholatnya orang yang rindu kepada Allah, itu namanya sholat awwabin. Dan takbir nabawi, ungkapan dari Nabi, sholat awwabin itu adalah sholat duha. Di sana ada pendapat sholat awwabin adalah sholat yang dilakukan beberapa rakaat setelah maghrib. Akan tapi lihat, ini adalah langsung lafaz dari Nabi, sholat awwabin adalah sholat duha. Yang menjadikan sholat awwabin adalah bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya, 2 sampai 6 rakaat, tidak ada masalah. Cuman tidak bisa mengalahkan awwabin ini, makna ini, karena ini adalah dari baginda Nabi SAW. Awwabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Yang sedang sholat duha ini namanya orang awwabin, tandanya orang tobat beneran itu. Kalau sudah mulai rindu sholat duha itu. Hina tarmadul fisalu, mulai memanasnya al-fisal itu anak onta. Al-fisal anak onta itu, sebab onta itu, kalau yang pernah umroh, semoga bisa umroh, yang belum. Kalau anda pergi kemana itu lupa saya, ke daerah kalau ke Arafah tuh keliling-keliling biasanya langsung ke susu onta. Lumayan anda tahu panasnya di sana nanti. Jadi anak onta itu kan dijemur. Jadi kalau sudah mulai jam 9 kelihatan pundaknya anget. Nah, itulah waktunya sholat duha yang lebih bagus. Dikatakan yaitu mulai meninggi seperempat tadi. Seperempat dari siang itu. 3 jam dari waktu terbit matahari, kurang lebihnya seperti itu. Yarmadu bi fathit ta'i wal mimi, yarmadu wa bid-dhadi al-mu'jamati, dengan dot yang bertitik, yarmadu, yakni syiddatul hari, sangat panas. Wal fisal jam'u fasil wa huwa as-saghir minal ibil, fasal itu jam' fisal, jamak fasil, yaitu onta kecil. Selesai. Kemudian ada tambahan sedikit bahwa
pernah kami hadirkan di sini tentang sholat isyraq, supaya orang tidak ragu tentang sholat isyraq. Di sini tidak disebut sholat isyraq sebab kebanyakan ulama termasuk Imam Nawawi sendiri mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha, maka Imam Nawawi tidak perlu menyebut judul baru tentang sholat isyraq. Cuman perlu dihadirkan sholat isyraq bagi yang mengatakan adalah ada. Ada riwayat dari baginda Imam Tirmidzi mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, thumma qa'ada, lalu duduk, yadhkurullah, menyebut nama Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Setelah sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat, lahu kana lahu, maka bagi orang tersebut ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kalau ada orang sholat berjamaah subuh, kemudian dia bertahan di tempat tersebut sampai terbitnya matahari, dan setelah matahari terbit, mulai duduk di situ berzikir maksudnya tidak menyebutkan selain Allah, tidak menyebutkan dengan sesuatu selain untuk Allah, berzikir, belajar, baca Quran, semuanya sampai matahari terbit. Setelah terbit ditunggu, setelah matahari terbit kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Baik, bagi yang mengatakan ada dari mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan biarpun itu lemah, itu juga yang dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sholat isyraq bukan sholat duha. Anda boleh mengambil pendapat tersebut, sholat isyraq bukan sholat duha. Anda pun juga boleh mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha, enggak ada masalah, jangan ribut di masyarakat. Adapun waktunya, ikhtiyatnya para ulama supaya kita tidak berbenturan dengan yang mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Bagi yang mengatakan waktunya sama, karena sholat isyraq itu bisa dikatakan waktunya sama, artinya waktu duha. Cuman begini urutannya, sholat isyraq dulu, baru setelah itu sholat duha. Sholat isyraq dulu, sholat duha. Memang ada yang mengatakan setelah terbit matahari langsung, akan tapi ini ihtiyat, lebih hati-hati dan mendapatkan pahala isyraq. Setelah matahari terbit, tunggu beberapa menit baru melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru kita melakukan sholat duha 8 rakaat atau 2 rakaat. Bagi yang tidak mau, mungkin karena malas atau mungkin karena tidak mengikuti pendapat yang mengatakan sholat isyraq itu ada, cukuplah Anda melakukan sholat duha. Selesai. Baik, jangan sampai menyalahkan dalam hal ini. Kita tidak biasa menyalah-nyalahkan, karena ulama biarpun pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha adalah lemah, tapi diamalkan bukan suatu yang salah, double kok pahalanya. Habis sholat isyraq 2 rakaat lalu sholat duha, hebat. Baik, selesai ini masalah sholat duha.